Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang beranggotakan Alifia Gamaria Hulua 2013-0019, Devia Larasati 2013-0022, Sulistiani 2013-0024, Dava Naufal Farhan 2013-0005, Jihan Sekar Meiza Luna 2013-0053, Muhammad Harif Primandito 2013-0063. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Persepsi sosial. Pengertian persepsi sosial. Definisi persepsi sosial menurut para ahli antara lain: 1. Menurut Bram dan Kassin tahun 1989, persepsi sosial adalah penilaian yang terjadi dalam upaya manusia memahami orang lain. 2. Menurut Sarwono dan Mainarno tahun 2009-24, persepsi dapat diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih, dan diatur adalah informasi indrawi dari lingkungan sosial, serta yang menjadi fokusnya adalah orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi aktif timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu objek yang merupakan faktor internal serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, kejadian, dan orang lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. Perbedaan persepsi dengan persepsi sosial. Dalam psikologi, persepsi secara umum merupakan proses pemerolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi sosial dapat diartikan sebagai proses perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Apa yang diperoleh, ditafsirkan, dipilih, dan diatur adalah informasi indrawi dari lingkungan sosial serta yang menjadi fokusnya adalah orang lain. Persepsi sosial juga merujuk pada bagaimana orang mengerti dan menginterogasikan dunia, seperti persepsi lainnya. Persepsi sosial merupakan sebuah konstruksi. Sebagai hasil konstruksi, pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari persepsi sosial tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Isi dari persepsi sosial bisa berupa apa saja. Atribut-atribut individu dapat mencakup kepribadian, sifat-sifat, disposisi tingkah laku, karakteristik fisik, dan kemampuan menilai. Atribut-atribut kelompok dapat mencakup properti-properti seperti ukuran, kelekatan, sifat-sifat budaya, pola stratifikasi, pola-pola jaringan, legitimasi, dan unsur-unsur sejarah. Akan tetapi, ruang lingkup persepsi sosial biasanya ditentukan dengan karakteristiknya sendiri atau karakteristik individu lain. Lebih khusus lagi, dengan persepsi sosial kita berusaha mengetahui apa yang dipikirkan, dipercaya, dirasakan, dikehendaki, dan didambakan orang lain. Membaca apa yang ada di dalam diri orang lain berdasarkan ekspresi wajah, tekanan suara, gerak-gerik tubuh, dan kata-kata atau tingkah laku mereka. Pengaruhi resepsi sosial. Robin pada tahun 1989 dalam Hanurawan 2010 mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial. Faktor-faktor itu adalah: 1. Faktor penerima atau the perceiver. Tidak dapat disangkal bahwa pemahaman suatu proses kognitif akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian seorang pengamat. Di antaranya adalah konsep diri, nilai, sikap, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan yang terjadi dalam dirinya. Yang kedua, faktor situasi atau the situation. Pengaruh faktor situasi dalam proses persepsi sosial dapat dibagi menjadi 3 seleksi: kesamaan dan organisasi. Secara alamiah, seseorang akan lebih memusatkan perhatian kepada objek-objek yang dianggap lebih disukai daripada objek-objek yang tidak disukai. Hal ini sering disebut dengan seleksi informasi tentang keberadaan suatu objek baik fisik maupun sosial. Yang kedua, kesamaan. Kesamaan adalah kecenderungan dalam proses persepsi sosial untuk mengklarifikasikan orang-orang ke dalam suatu kategori.
kurang lebih sama. Kemudian unsur ketiga dalam faktor sosial adalah organisasi perseptual. Dalam proses persepsi sosial, individu cenderung untuk memahami orang lain sebagai objek persepsi dalam sistem yang bersifat logis, teratur, dan runtut. Pemahaman sistematik semacam itu biasanya disebut dengan organisasi perseptual. Faktor objek sasaran, the target. Beberapa ciri yang terdapat dalam diri objek sangat memungkinkan untuk dapat memberi pengaruh yang menentukan terhadap terbentuknya persepsi sosial. Ciri pertama yang dapat menimbulkan kesan pada target adalah keunikan, novelty. Ciri-ciri unik yang terdapat dalam diri seseorang salah satu unsur penting yang menyebabkan orang lain merasa tertarik untuk memusatkan perhatiannya sehingga lebih mudah dipersepsi keberadaannya. Ciri kedua adalah kekontrasan. Seseorang akan lebih mudah oleh orang lain terutama apabila ia memiliki karakteristik berbeda dibanding lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Misalnya seseorang yang berkulit hitam tinggal di lingkungan yang sebagian besar berkulit putih. Ciri ketiga adalah ukuran dan intensitas pada diri objek. Misalnya, seorang Miss World yang cantik akan lebih mudah menimbulkan kesan pada orang lain dibanding gadis-gadis pada umumnya. Ciri keempat adalah kekompakan, proximity. Objek dengan latar belakang sosial orang lain. Kecenderungan mengklarifikasikan dengan ciri-ciri yang sama karena hubungan kedekatan. Misalnya, dosen ekonomi diklarifikasikan sebagai seseorang yang memiliki sifat ekonomis, efisien, dan sebagainya. D. Macam-macam persepsi sosial. Secara garis besar, persepsi manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut Mulyana tahun 2005, halaman 171-176, persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia interpersonal. A. Persepsi objek, lingkungan fisik. Persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik merupakan sebuah proses yang menggunakan benda sebagai objek stimulus yang ditangkap bukan dari komunikasi nonverbal, melainkan dari gelombang cahaya, gelombang suara, temperatur, dan lain-lain, atau sifat-sifat dari luar. Dengan kata lain, objek yang kita persepsi tidak memberikan reaksi kepada kita dan kita juga tidak memberikan reaksi emosional kepada objek tersebut. Dan objek yang kita jadikan sebagai bahan persepsi relatif tetap. B. Persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia merupakan proses persepsi di mana manusia merupakan objeknya. Stimulus disampaikan melalui lambang-lambang verbal maupun nonverbal. Reaksi yang dipersepsi ada kemungkinan bias karena manusia selalu berubah-ubah. Dengan kata lain, persepsi manusia bersifat interaktif. E. Persepsi dan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal cenderung dilakukan dengan tidak sengaja. Komunikasi nonverbal juga mengarah pada norma-norma yang berlaku. Sebagai contoh, norma-norma untuk penampilan fisik. Kita semua berpakaian, namun berapa sering kita dengan sengaja berpakaian untuk sebuah situasi tertentu? Berapa kali seorang teman memberi komentar terhadap penampilan kita? Terus persepsi Raisefer mengenal niat ini sudah cukup untuk memenuhi persyaratan guna mendefinisikan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal diekspresikan pada saat komunikasi berlangsung. Bahasa nonverbal tidak bisa mengekspresikan peristiwa komunikasi di masa lalu atau masa mendatang. Selain itu, komunikasi nonverbal mempersyaratkan sebuah pemahaman mengenai konteks di mana interaksi tersebut terjadi. Sebaliknya, komunikasi verbal justru menciptakan konteks tersebut.